firman Tuhan tetap tak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Saya ajak kita bersama untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama. Come on. Kau berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu
Tuhan. Saudara, pagi hari ini akan ada beberapa dari saudara kita yang akan dibaptis. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Haleluya, haleluya. Silakan mempersiapkan diri. Boleh saudara kita angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan pagi ini, dimanapun saudara berada. Kita mau arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia begitu baik dalam hidup kita. Yes God. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Mari katakan ini bersama-sama. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Perfect submission, yes God, yes God. All His address. Mari katakan ini dengan iman. I know the author of tomorrow is under my step. So this is my story. This is my story. This is my song. This is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. Mari angkat tangan bersama-sama. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Kau tidak pernah gagal Tuhan. Kau tidak pernah lalai akan hidup kami. Mari deklarasikan ini bersama-sama. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He
saudara, pagi ini sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Mari kita angkat setiap suara dan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Dan Dia Tuhan yang menjawab setiap doa kita di waktunya yang tepat. Yes God, yes God. Mari kita mulai angkat suara kita bersama-sama. Yes God, we thank you Jesus. We thank you Jesus. We thank you Lord. Kau tak pernah gagal. Kau tak pernah lalai Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan
akan kehidupan saudara dan tolong saudara. Yes God, haleluya. Sampai putih rambutku, Tuhan sudah membuktikannya dan Dia terus akan melakukannya. Haleluya. Yes God. Saudara dikasih Tuhan, ada berapa yang tahu Tuhan adalah Tuhan yang sayang dan cinta kepada setiap kita? Yang percaya boleh katakan yes. Dia peduli kepada kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Dan lagu ini mengingatkan kita, saudara, kalau Tuhan pernah tolong saudara, Dia akan terus menolong saudara. Kalau Dia pernah menyertai saudara, Dia juga akan terus menyertai kita. Tuhan bukan Tuhan yang gampang berubah. Dia pernah menyertai saudara, kemudian Dia melupakan saudara. No. Kalau saudara tahu Dia pernah tolong, Dia pernah sertai, Dia pernah melakukan mujizatnya, Dia akan terus melakukan perkara besarnya dalam kehidupan kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin ajak saudara ambil waktu sebentar, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Apa yang jadi doa saudara Anda boleh sampaikan sama Tuhan dengan hati yang percaya. Tuhan adalah Tuhan yang mau tolong saudara. Tuhan adalah Tuhan yang mau gendong saudara sampai putih rambut kita. Yes God, haleluya, haleluya. Naikkan doamu kepada Tuhan. Di hari Minggu yang pertama di tahun 2024 ini, sampaikan apa yang jadi seruan doa hati saudara. Dia peduli, Dia mendengar, Dia memperhatikan, Dia mengasihi saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes God, yes God, yes God. Haleluya, haleluya. Nyanyikan bersama, katakan, Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Yes God, yes God. Kau telah buktikan, takkan kau lepas. Katakan, kau telah buktikan dan kau tidak akan lepaskan. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Katakan, kau telah buktikan. Kau telah buktikan, takkan kau lepas. Yang percaya Tuhan tidak akan melepaskan saudara. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan ingatkan kami bahwa hidup kami ini dipegang dalam genggaman tangannya Tuhan yang perkasa. Engkau sudah membuktikan dan Engkau akan terus melakukannya. Engkau sudah membuktikan dan Engkau akan terus melakukannya. Celikkan mata kami, Engkau sudah membuktikan dan Engkau terus akan melakukannya. Dan kami yakin, kami percaya dalam hidup ini kami gak jalan sendiri, tapi tangan Tuhan yang perkasa ada menyertai kami semua. Terima kasih, pada siang hari ini kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul bersama-sama, bernyanyi, menaikkan doa kami.
Kami tahu Tuhan ada di sini dan Tuhan mau berpesan buat kami semua. Sampaikan pesan-Mu yang boleh mencelikkan mata kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan pikiran kami, dan mengubahkan kehidupan kami lagi dan lagi dan lagi ya Tuhan. Terima kasih, beracara lebih lagi karena kami semua perlu firman Tuhan untuk jadi tuntunan dalam kehidupan kami, terang buat jalan kami, dan pelita buat mata hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, beracara lebih lanjut di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan boleh bersama berkata, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes, 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 yes. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum kita duduk kembali, saya ingin ngajak saudara orang untuk sapa orang di sekitar saudara, kasih tahu Happy New Year yang belum saudara kasih tahu Happy New Year buat mereka. Oke, kasih senyum yang paling luar biasa dan kita akan mengikuti beberapa pengumuman. God bless. Silakan duduk. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel onsite ataupun online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah Teens akan dimulai lagi pada tanggal 14 Januari 2024 jam 10 pagi di ruangan atmosfer. Jangan lupa ajak kawan dan saudara kalian. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Dengar tepuk tangan yang luar biasa dong. Yeah. Ada berapa yang excited buat tahun 2024? Boleh angkat tangannya? Yes, boleh kasih teriakan. Woo! Yes, yes. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya secara pribadi excited buat tahun ini. Dan saya berdoa Tuhan boleh melakukan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kita. So, sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan, Anda dan saya diberi kesempatan untuk terlibat bersama-sama lewat keuangan kita, lewat persembahan kita. Kalau saudara adalah orang yang gak suka soal memberi-memberi, it's okay. Anda gak dipaksa untuk memberi. Kalau saudara merasa terpaksa untuk memberi, welcome untuk gak memberi juga gak masalah. Tapi kalau saudara adalah orang yang mengerti, memberi itu hal yang mengubahkan kehidupan kita. Dan through our giving, itu bring impacts to many life. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau Anda mengerti akan hal itu, more than welcome untuk join dalam pemberian ini bersama-sama. Nah, saya tahu kalau saudara mungkin cukup ada beberapa kali di gereja ini, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Saudara tahu bahwa, ketika offering momen seperti ini, kita gak selalu kayak menjejalkan ayat firman Tuhan kepada saudara. Kita sering juga melihat, ngajak saudara lihat bersama-sama, banyak orang mengajarkan juga tentang generosity. Giving. Dan ternyata baik yang Kristen maupun gak Kristen juga ngajarin untuk kita jadi orang yang bisa generous. Dan itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang penting. Tapi tahukah saudara, generosity itu diajarkan oleh Tuhan. Tuhan ngajarin kita dari awal tentang generosity. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat satu ayat. Saya tahu saya juga jarang banget ngajak saudara lihat ayat tentang persembahan. Tapi saya kepingin ajak saudara lihat ayat ini. Ayat ini cukup terkenal sekali dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Okay? Ayat yang mungkin kalau Anda orang Kristen lama sudah mungkin pernah baca ayat ini beberapa kali. Nah, kita lihat ayat ini sama-sama ya, supaya bisa menyerap ayat ini bersama-sama. Ayo kita baca dengan suara yang keras. Mari. 1, 2, 3. Bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu sorga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Saudara, di ayat ini ada dua hal yang saya kepingin saudara highlight. Yang pertama adalah ini, ketika Tuhan mengatakan ujilah aku. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3. Yes, boleh lebih keras lagi dengan semangatnya ibadah AOC jam 10 yang luar biasa. 1, 2, 3, ujilah. Saudara, kata-kata ujilah aku ini adalah kata-kata yang menarik yang jarang dikatakan oleh ayat firman Tuhan. Dalam banyak aspek kehidupan, ternyata hanya satu area ini yang Tuhan katakan. Di area keuangan ini, ujilah aku, test me. Di area financial ini, test me, ujilah aku. Dan menarik sekali,
Di area yang lain Tuhan gak ngomong, tapi di area ini Tuhan ngomong. Ujilah aku. Istilahnya gini, kalau kamu gak percaya, you can try me. If you don't believe me, you can test me. Di area ini. Nah, yang menarik adalah gini, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan ngomong gini, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu sorga dan, saya suka kata-kata berikutnya ini, saudara, kata-kata ini, melimpahi. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3. Lebih keras lagi ya, sama-sama, 1, 2, 3. Melimpahi. Saudara, kata-kata melimpahi ini sesuatu yang keren. Seringkali kita berpikir, kalau kita, istilahnya kalau kita memberi kepada Tuhan, Tuhan itu bisa mencukupkan kebutuhan kita. Wish, rasanya Tuhan tuh miskin banget. Dia cuma bisa mencukupkan doang, kebutuhan doang. Yang lainnya dia gak bisa. Mencukupkan aja, tapi beda saudara. Mencukupkan itu beda dengan melimpahi. Mencukupkan itu gini, kalau saudara butuh 4 maka dikasih 4. Yang setuju katakan yes. Tapi kalau melimpahi itu istilahnya gini, kalau kamu butuh 4 dikasihnya 8. Kalau kamu butuh 10 kamu dikasih 12. Itu kelimpahan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, Tuhan bukan cuma saja bisa mencukupkan, tapi dia bahkan bisa melimpahkan. Katakan sama-sama melimpahkan. 2, 3. Dan ini yang firman Tuhan ngomong sama kita. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu sorga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Bapak Ibu saudara, menurut saya ayat ini keren banget sih. Ayat ini menjelaskan bukan nodong kita, tapi ayat ini menjelaskan betapa besar dan betapa hebatnya Tuhan. Test me on this, dia bilang. Ujilah aku dan kamu akan melihat. Aku buka pintu sorga buat kamu dan aku melimpahi kamu. Dan bahkan ada berapa di antara kita yang sadar gini. Ini rema saya dan istri saya pun tadi malam. Kita pun juga diingatkan sama Tuhan. Kita bisa punya kekhawatiran 2024. Tapi seringkali kita bisa lupa kalau Tuhan itu sebelum kita bisa memberi kepada dia, dia sudah melimpahi kita terlebih dahulu. Yang percaya katakan yes. Dia sudah melimpahi terlebih dahulu dan dia berkata ini loh, ujilah aku. Maka kamu akan melihat bahwa aku membukakan pintu-pintu sorga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Dan Bapak Ibu Saudara yakin ini karena ini firman Tuhan bukan kata saya. Dan yang saya ambil hari ini bukan katanya si A, si B, penulis Kristen maupun bukan penulis bukan Kristen. Tapi kita baca dari ayat Alkitab secara langsung. Yang percaya katakan yes. Dan ini yang firman Tuhan katakan. Ujilah aku bukakan tingkap sorga buat kamu. Dan aku melimpahi kamu dengan segala hal yang baik. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau peduli akan kehidupan kami. Dan Kau ngingetin kami soal hal ini. Ujilah aku dan kamu akan melihat aku melimpahi kamu dengan segala yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami tahu ketika kami memberi, kami bukan memberi kepada Tuhan yang mati. Tapi kami memberi kepada Tuhan yang hidup. Yang memperhatikan setiap hal yang kami lakukan. Dan Kau tak pernah memikirkan menyusahkan hidup kami. Tapi selalu memikirkan melakukan yang baik. Buat kami semua. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan Asyir. Oke, selamat pagi semuanya. Boleh saya dengar suaranya yang luar biasa. Selamat pagi semuanya. Oke, gak lupa saya ucapkan selamat tahun baru juga buat Anda semua. Welcome juga buat Anda semua yang mungkin baru pertama kali ikut acara di AOC, baik secara onsite maupun online. Dan juga Anda yang mungkin yang udah lama gak kumpul sama-sama dan kita bisa kumpul sama-sama lagi, welcome. Anda yang mungkin lagi liburan dan visiting AOC, welcome buat Anda semua. Anda yang mungkin lagi flipping channel lalu kemudian pas ngeliat channel kita, welcome buat Anda semua. Saya bersyukur banget kalau kita bisa ada di awal dari tahun 2024. Doa kita semua tim gembala dan doa gereja ini buat Anda semua supaya semoga tahun ini jadi tahun yang baik buat kita semua dan selalu jadi tahun di mana kita ngelihat kebesaran Tuhan dan kasih Tuhan gak pernah habis buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat sebuah pesan firman Tuhan yang judulnya adalah ini saudara, doa yang terjawab. Boleh katakan sama-sama 1, 2, 3, doa yang terjawab. Saudara, di awal tahun rata-rata semua orang punya doa.
Kristen maupun gak Kristen, Anda punya doa. You know? Dan saya gak tahu, Anda kalau punya doa, kepingin gak doa Anda itu terjawab? Yang kepingin doa Anda terjawab boleh angkat tangannya? Yes. Semua kita, kalau kita punya doa, kita kepingin, we would love to have our prayer being answered. Kenapa? Karena gini, ya kalau gak perlu dijawab ya gak usah didoain sekalian. Kan istilahnya gitu kan saudara. Tapi kita kepingin doa kita dijawab. Nah, sebagian dari kita ini sadar. You know, kadang-kadang itu ada doa yang gak dijawab. You pray about it, but no answer. You pray about it, no miracle about it. Bapak Ibu sekalian, sampai sebagian, some of us, kita udah gini, udah bitter, udah kecewa, sampai gini. Gak pernah lagi berdoa, we never pray anymore. Some of us, we never come to church anymore. Karena apa? Doa kita gak dijawab. Yang lain lagi, udah malah gak Tuhan-Tuhanan. Karena apa? Doa kita gak dijawab. Kita kecewa. Nah, Bapak Ibu saya bersyukur sekali kalau AUS ini adalah gereja yang real. Kita membahas hal-hal yang real life. Kita gak akan, setiap Anda berdoa, doa saudara pasti dijawab. Like, wait a second. Banyak orang kecewa sama Tuhan dan gak mau Tuhan-Tuhanan lagi dan gak ke gereja karena itu. Nah, tapi gini saudara. Orang bisa jadi malas berdoa, gak mau ke gereja, pahit sama Tuhan karena doanya gak dijawab. Nah, ketika Anda dan saya, kita semua, kita rindu doa kita ini terjawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah gini, bagaimana sih doa yang terjawab? How is it a prayer that answered by God? Nah, saudara, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama dalam hidup ini ketika kita berdoa, kita ini sering melakukan kesalahan umum. A common mistake. Kebanyakan kita doanya gini saudara. This is how we pray usually. Apalagi New Year. This is how we pray. God, I pray. Tuhan aku doa 2024 ini. Urusan ini selesai. Tuhan urusan pasangan hidup. Tuhan aku mau dia jadi istriku. Dia si A bukan si B. Si A bukan si C ya. Si A. That's what I want. Okay? Tuhan aku berdoa 2024 ini. Aku menikah. Bapak Ibu yang lain. 2024 ini. Tante. Aku dapat mantu. Anaknya keluarga itu. Atau yang lain lagi. Enggak Esra. Kalau aku sih enggak ngurus lah gitu. Like doa kita. Doaku pekerjaanku tahun ini. Ngalamin hal A. Ngalamin hal B. Ngalamin hal C. Atau yang lain lagi. Doaku tahun ini. Gerejaku. Hal A, hal B, hal C. Istilahnya gini, ketika when we pray, ini yang kita lakukan kepada Tuhan. We have our program, our agenda, our schedule, and we ask God to answer all our programs and our schedule. Saudara-saudara, ini yang seringkali terjadi. Ini, dan kalau Tuhan gak berkati, kalau sampai doa kita gak dijawab, ini yang terjadi. Kita jadi iri hati, kita jadi gampang mangkel, gampang jengkel. Kita iri terhadap orang lain karena apa? Karena kita kecewa, doa kita nggak dijawab. Kita lihat orang lain kerjaannya dapat penghasilan, kita Tuhan, orang itu loh kok bisa gitu? Dia barusan beli tas ini, dia barusan beli jam ini, paling palsu, KW itu pas. Like Bapak Ibu Saudara, kita bisa jadi gampang iri. Gampang kecewa. Why? Karena ini permintaan kita nggak dijawab oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau itu adalah saudara dan saya yang bisa ngalamin hal itu. Tahu nggak, ribuan tahun yang lalu ada satu orang namanya adalah ini, Yakobus. Boleh katakan sama-sama namanya adalah siapa saudara? Yakobus. Boleh lebih keras lagi ya? 1, 2, 3. Kalau boleh nyoba nyebutkan namanya dengan Yakobus. Nah, itu mungkin lebih keren ya. 1, 2, 3. Yes. Rasanya jarang orang nyebut nama itu dengan kayak Yakobus. Ya. Lah 1, 2, 3. Yes. Keren. Luar biasa. Nah Yakobus ini, Yakobus yang mana? Yakobus yang saudaranya Yesus. Dan ini yang dia catatkan. Dia bahas ini yang akan kita lihat. Bagaimana doa yang dijawab. Dia nulis tentang doa ini. Dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, Yakobus 4, kita akan lihat ayat yang pertama sampai beberapa ayat di bawah. Tapi awal ini saya ingin ajak saudara lihat ayat 1 sampai 3.
Oke, Yakobus 4 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita lihat ini sama-sama ya. Oke, mari. 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu gak berdoa. Nah masalahnya kan saudara doa. Oke, ayat yang ketiga. Atau sama-sama yuk. Kamu berdoa juga, tetapi kamu gak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah Bapak Ibu sering kasih ini loh. Kenapa ada doa-doa yang kadang itu Tuhan biarin? Kenapa? Karena seringkali kadang doa kita tuh memuaskan hawa nafsu kita. Saya mau tanya, ada berapa yang pernah berantem? Yang pernah berantem, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Termasuk sama pasangan kita, atau sama anak-anak kita, atau sama orang tua kita. Yang pernah berantem sekali lagi, atau termasuk sama teman gereja, please tolong saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oke, yang pernah berantem, kenapa? Rata-rata orang berantem itu karena gini, karena keinginannya tidak terpenuhi. Keinginannya tidak terpenuhi. Nah, penyebab pertengkaran itu sebetulnya apa sih? Ayat ini bilang gini, very simple. Penyebab pertengkaran itu adalah ini saudara, nafsu. Nafsu. Keinginan untuk apa? Nafsu itu termasuk apa? We want to be respected. Kepingin diakuin, approval. Kepingin punya kuasa, power, kesenangan. Lebih dipandang, diunggulkan. Termasuk gini saudara, listen to this. Kita pakai doa untuk pemuasan keinginan yang mementingkan nafsu. We use prayer to satisfy our lust. Lebih penting dan nafsu itu lebih penting daripada ini. Kebenaran dan kehendak Allah. And our lust become more important than the truth from God. Ini sesuatu yang bahaya banget. Jadi kenapa orang seringkali doanya gak dijawab. Mangkel, marah, jengkel. Karena apa? Dia punya kepentingan. Tuhan ini 2024 ya agendaku. Ini listku, you penuhin. Nah, kesalahan pada umumnya adalah gini. Kita memakai Tuhan, bukan kita dipakai oleh Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Kesalahan orang pada umumnya dalam doa adalah apa? We use God, not we are used by God. Kita ini memakai Tuhan. Tuhan, penuhi listku. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, ini yang aku butuhkan 2024. Penuhin ya, awas lu gak penuhin. Lu gak penuhin, gua mangkal. Lu gak penuhin, gua gak gereja lagi. Lu gak penuhin, gua gak pelayanan lagi. Lu gak penuhin, gua gak komsel-komselan lagi. Gak penuhin, gak Yesus-Yesusan. Gak pakai doa mau makan, oke? Karena makanan yang gua minta Tuhan gak sediakan. Kayak saya gak suka pecel, tahu-tahu Tuhan sediakan pecel. Like, gak perlu doa. Terima kasih Tuhan buat berkatmu. Omong kosong. Like, you know what I mean? Bapak Ibu Saudara, kalau sampai anakku gak merit 2024, gak Tuhan-Tuhanan. Kalau sampai aku gak dapat pacar 2024, kalau sampai aku putus lagi 2024, gak Yesus-Yesusan. I mean like, saudara tahu apa yang saya bicarakan? Why? Karena kita memakai Tuhan, bukan kita dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan ini yang akhirnya bikin kita apa? Iri hati. Gampang bertengkar, gampang sensi. Karena apa? Kita gampang kecewa karena cara kita, pendekatan doa kita itu salah. Coba, denger ini. Gimana kalau kita balik? Makanya ayat 3 itu ngomong, kamu berdoa juga, tetapi kamu gak nerima apa-apa. Why? Because the way you pray is wrong. Because what you ask, yang kamu minta, itu untuk memuaskan nafsumu. Coba kalau doanya dibalik, listen to this. Bukan gini, Tuhan 2024, minta kawin, minta pacar, minta mantu, minta kerjaan harus naik omsetnya sekian, minta pelayanan harus kayak. Coba kalau kita balik, doa kita justru kayak gini. Tuhan, 2024, apa yang kau mau kerjakan dalam pekerjaanku? Apa yang kau mau terjadi dalam keluargaku? What do you want to do? Not what I want. Tapi doanya gini. What do you want to achieve?
apa yang Tuhan mau kerjakan, bukan apa yang aku mau. Bapak Ibu saudara Tuhan, dan ini penting saudara. The way we approach our prayer is very important. Karena kalau enggak gini, kalau seandainya nih, bayangin ya. Kalau skenario pertama, the first scenario. Kalau Anda kasih list saudara kepada Tuhan. Kalau sampai enggak dijawab, apa yang terjadi tadi saudara? Kecewa, marah, iri hati, bla bla bla. But if you put the second scenario, kalau saudara taruh skenario yang kedua, Tuhan mau apa dalam pekerjaan gue tahun 2024? Di keluargaku engkau mau apa? Di pelayananku engkau mau apa? Di sekolahku engkau mau apa? Kalau jalan apa enggak jalan, saudara enggak akan marah. Why? Because it's not my schedule. It's his schedule. Are you with me? Karena it's not what I want. That's what he wants. Kalau sampai enggak jalan, saudara chill. You're fine. Saudara enggak insecure. Nah Yohanes pernah ngomong gini saudara. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Kita baca ayat ini yuk sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dengan suara yang keras ya. Supaya kita bisa ngikutin apa yang kita bahas. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya. Wow. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya apa saudara? Bukan menurut kehendak kita. Ini loh keberanian. This is what's cool. This is what is cool. Cool bukan berarti ini. Aku minta Tuhan kasih. Syarat itu bukan cool. Cool adalah gini. Kita minta sesuatu. Tapi sesuai kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Bapak Ibu saudara Tuhan. Dan ini. Iblis itu gak takut dengan talenta kita. Tapi iblis takut dengan orang yang bertalenta. Tapi doanya benar. Iblis gak takut dengan duit kita banyak. Tapi iblis takut dengan orang yang duitnya banyak dan doanya benar. Iblis gak takut dengan posisi kita dalam pekerjaan atau pelayanan. Tapi dia takut dengan orang yang posisinya baik dan doanya benar. Iblis gak takut ketika kita jadi orang baik sekalipun. Tapi iblis takut dengan gini. Orang yang sudah baik tapi yang dia doakan itu benar. Nah untuk melihat doa yang benar. Untuk melihat doa yang terjawab. Ada 3 kebiasaan doa. Oke, ada 3 kebiasaan doa. Apa? Yang pertama adalah gini, saudara akan lihat dari Yakobus 4 ayat yang ke-6. 3 kebiasaan doa. Yang pertama Yakobus 4 ayat 6 sampai 8. Oke, kita baca ayat ini sama-sama yuk. Mari, 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudara, dari 3 ayat ini ada satu hal yang Tuhan tanamkan di ayat ini. Adalah kata-kata ini. Pasal 4 ayat yang ke-7. Tunduklah kepada Allah. Submit to God. Tunduklah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa tunduk sama Allah, ini membuat doa kita ini tahu-tahu berubah. Di Alkitab ada cerita, satu ayah punya 2 orang anak. Anaknya satu yang sulung, yang satu lagi yang bungsu. Sebelum papanya mati, anaknya yang bungsu minta bagian harta warisannya. Pak, aku minta bagianku. Lalu ini, saudara perlu tahu, ini ibarat seperti kita ini doa kepada Bapak yang di sorga. Bapak yang di sorga, aku minta 1, 2, 3. Aku berdoa, apalagi kan diajarin. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah, istilahnya kan gitu kan. Nah, anak ini juga punya permintaan. Dan anak ini maksa banget. Maksa banget. Aku minta harta warisan bagianku sebelum papanya mati. Wrong timing, wrong request. Nangkap saudara? Timing yang salah, permintaan yang salah. Tapi seperti Yakobus 4 ayat yang ketiga tadi. Yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. It's to fulfill your lust. Nah, anak yang terhilang habiskan buat duitnya buat apa? Buat nafsunya. Oleh karena itu Lukas 15 ayat 13 ngomong gini. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu. Hidup dengan foya-foya. Sampai anak ini akhirnya gini. Sampai suatu saat dia sadar duitnya habis semua. Akhirnya dia pikir gini. Aduh. At my father's house. Di rumah bapakku. Pegawai itu tinggalnya enak.
Makannya jauh lebih enak daripada makanku. Akhirnya gini. Dia pikir aku mau balik ke bapakku. Dengarkan ya, dengarkan. Sampai di rumah bapakku, aku jadiin apapun itu oke. Jadi pegawai oke. Jadi tukang bersih-bersih I'm fine. Jadi staff I'm okay. Terserah deh, karena di sana lebih enak. Alias apa? Dia mau tunduk, dia mau submit. Dan waktu anak ini pulang, baru dari kejauhan. Apa yang papanya lakukan? Papanya langsung panggil anak ini. Nyo sini nyo. Sini, cepetan. Sambil dia mungkin bahasa Surabaya berkata mengkerik. Setelah gitu. Lalu kemudian dia koreksi anak ini satu persatu. Dia tanya motivasi anak ini kembali apa? No. Sebelum dia lakukan itu, dia lihat anak ini dari jauh. Anak ini belum lari kepada dia. Bapaknya ini yang lari mengejar dia. Dan ini yang terjadi. Ketika kita bisa mencoba tunduk sama Tuhan. Tuhan itu hatinya mengejar hati saudara. Bapak Ibu saudara Tuhan. Anak ini kembali dirayakan. Diberi jubah baru, diberi cincin baru, kasut yang baru. Statusnya sebagai anak tidak berubah. Hubungannya sebagai anak justru dipulihkan. Bapak Ibu saudara, lewat doa, status kita sebagai anak itu gak berubah. Hubungan kita sebagai anak justru yang dipulihkan dan diperkuat sama Tuhan. Saya ulang sekali lagi, lewat doa kita, status kita ini gak berubah sebagai anak. Enggak, tapi hubungan kita sebagai anak itu dipulihkan. Dulu yang gak pernah ngobrol sama bapaknya, sekarang lewat doa. Hubungan kita bisa dekat banget sama dia. Nah, gak salah kok minta hal-hal yang lain. Yohanes pernah mendoakan Gayus ini. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu juga baik-baik saja. Nah, buat kita hari ini gini. Tuhan dari kerjaan ini, Tuhan mau aku ngapain? Di bisnisku. Pakai untuk kemuliaan-Mu. Anda sedang submit pekerjaan saudara kepada Tuhan. Tuhan di keluargaku, apa yang kau mau kerjakan? Ketika saudara ngomong kayak gitu, Anda sedang submit keluarga saudara kepada Tuhan. Jangan dibalik, Tuhan di keluargaku aku minta A. Di kerjaanku aku minta B. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Dia Tuhan, kita bukan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Dia Tuhan, kita bukan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, nih Tuhan dari hubunganku dengan pasanganku ini. Aku mau Tuhan lakukan ini. Lakukan itu. Hei, no, pertanyaannya Tuhan mau apa yang terjadi dari hubungan ini? Atau mungkin kadang kita gitu. Tuhan 2024 Tuhan. Kalau ketemu sama tim gembalanya AOC sudah disindir-sindir terus. Kapan merit? Kapan merit? Kapan punya anak? Tuhan, dia tak ajak kawin gak mau. Tembok Yeriko dikelilingin 7 kali runtuh. Aku kelilingin dia 14 kali gak runtuh-runtuh. Bapak Ibu, hatinya gak hancur-hancur. Istilahnya gitu Bapak Ibu. Tapi tahukah saudara bahwa gini, denger ini. Tuhan lebih tahu kebutuhanmu daripada nafsumu. Tuhan lebih tahu. Dia kepingin berkata ini. I know your needs more than just your lust. Dia tahu kebutuhan kita lebih daripada nafsu. Dan ini yang keren, saudara, ini yang keren. Kembali ke cerita tadi ya. Bapak itu punya 2 anak, anaknya minta hartanya sebelum bapaknya mati. Bapaknya udah tahu mau buat foya-foya. Pertanyaan saya adalah gini, semua mata tolong lihat saya. Pertanyaannya adalah gini. Waktu anak itu minta sama bapaknya dikasih gak? Saya ulang sekali lagi. Waktu anak ini minta sama bapaknya, wrong timing. Wrong request, from work for wrong purpose. Dikasih gak sama bapaknya? Dikasih gak? Saya tahu banyak pendeta akan ngomong gini. Kalau doamu salah gak akan dikasih. Kalau waktunya salah Tuhan gak akan kasih. Sorry ya. Anak ini permintaannya salah, tujuannya salah, timingnya salah. Tapi sama bapaknya dikasih. Sama bapaknya dikasih. The father gave it to him. Alias gini saudara. Salah doa aja pernah dijawab, apalagi doa yang benar. Salah doa aja dijawab loh, apalagi doa yang benar. Oleh karena itu doa yang benar punya karakter yang pertama adalah gini. Submit yourself to God. The second thing adalah gini. Kita perlu belajar berkata-kata nih. Show me what to do. Katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Show me what to do. Yakobus 4 ayat 9. Dia ngomong lebih lanjut lagi. Dia ngomong gini. Sama-sama yuk, Yakobus 4 ayat yang ke-9. Kita baca ya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang, ini saudara, mendua hati. Kata-katanya mendua hati. Mendua hati artinya apa?
kadang hati kita nggak kepada Tuhan, tapi kepada nafsu kita, kepada lust kita. Bapak Ibu Saudara, dan berdoa pun untuk nafsu kita loh. Bukan untuk menikmati hubungan dengan Tuhan, tapi untuk nafsu kita. Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan lawan nafsu kita. Nah ini sesuatu yang sangat scary. Setelah saya mau tanya sama Anda pernah ketemu sama orang penting nggak? Kalau saudara ketemu sama orang penting, entah itu big customer saudara, atau itu pejabat tinggi negara, atau apapun lah orang penting. Saudara kalau ketemu sama mereka gimana? You try to come early, Anda datang pagian, saudara duduk, dengerin orang itu dulu ngomong, Anda ngomong apa yang saudara perlu sampaikan, lalu setelah itu Anda dengarkan. Kira-kira konklusinya kayak gimana? Bener gak sih? Tapi jujur ya kalau boleh ngomong ya, kalau sama Tuhan seringkali kita gak kayak gitu kan. We come to God, we just tell God, God this is what I need, 1, 2, 3, 4, 5, bye-bye. Wow, sama orang penting aja kita mau dengerin mereka dulu. Setelah kita ngomong kita dengerin dia lagi. Kita juga perlu kayak gitu sama Tuhan. Kita perlu bisa menikmati ngobrol sama Tuhan. Doa kita banyak di drive nafsu duniawi kita. Bukan di drive dari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Scary saudara. Loh Esra, kalau aku minta calon besan yang baik masa salah. Kalau aku minta calon mantu yang baik masa salah. Sorry, kadang seringkali juga bisa salah karena kita cuma kepingin punya besan yang keren. Ya apa ya? Kita cuma kepingin punya mantu yang keren. Ya apa ya? Loh itu kan demi kebaikan keluargaku. Bukan, itu demi harga dirimu. Loh kalau aku minta kerjaan ini supaya punya target kayak gini kan gak apa-apa. I mean like mungkin. Tapi seringkali itu karena harga dirimu. Karena pencapaian kita. Our lust. It's our will, not His will. Our plan, not His plan. Bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, doa malam penting. Untuk bisa kita enjoy momen sama Tuhan. Penyembahan penting. Supaya kita bisa enjoy momen sama Tuhan. Kita berdoa di tahun ini. Worship and words itu bisa kita jalankan lagi on site. We don't know how we gonna do it. Tapi kita berdoa secepatnya kita bisa bangun momen doa lagi sama-sama di gereja ini. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Ini dan masukin jam doa dalam agenda penting kita. Karena kita perlu bisa ngobrol sama Tuhan. Dan seringkali orang gak bisa mau spend time ngobrol sama Tuhan. Kita maunya mau kita, kemudian kita lupa maunya Tuhan kayak gimana. Padahal kadang spend time sama Tuhan itu penting. Saudara, saya ini tinggal di Surabaya Barat. Ada berapa yang tinggal di Surabaya Barat? Boleh angkat tangannya? Ya, Surabaya Barat. Oke, ya. Ada berapa yang tinggal di Surabaya Timur? Tolong angkat tangannya. Surabaya Timur. Wow, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan gak mereka yang di Surabaya Timur? Yes. You know, Jumat pagi juga ada yang Surabaya Timur. Nah, kita orang Surabaya ini punya kebiasaan gini, saudara. Saya nggak tahu apakah ini hanya saya sendiri atau yang lain juga gitu. You know, sejak saya hidup di West Surabaya, mall paling jauh saya adalah JW. Ada berapa yang juga sama seperti saya? Yes, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, saya kalau diajak ke TP, nongkrong di TP, itu kalau ada perlunya. Kalau nggak ada perlunya males gitu. Saudara tahu apa yang saya bicara? Kalau dari Surabaya Barat, rumah saya daerah Pakuan, saya disuruh pergi ke Galaxy Mall. Itu kayak Tuhan, aku butuh penyertaan-Mu dan aku butuh suasana sorga dan kedamaian sorga. You know? Nah, tahu-tahu dalam kehidupan saya ini, saya punya anak yang anak saya perlu ke Galaxy Mall lurus lagi. You know? Nah, Sky. Karena ada tempat untuk jam session di sana. Nah, saudara tahu, kalau pergi ke Surabaya Timur, saya pasti akan pilih jam. Anda tahu apa yang saya bicara? You know, kalau hari Minggu saya disuruh ke Surabaya Timur, I would love to do it. It's fine. You know? Keren, jalanan sepi, gak terlalu rame. Tapi acara ini, dengerin ya, Sabtu jam 7 malam. Tuhan jam 7 pagi, tak belain jika apa-apa. Jam 7 malam kayak please deh. Saya ngomong sama anak Sky, I know you can drive. Kamu kan bisa nyetir kan? Kamu mau gak sekalian latihan nyetir dari Surabaya Barat ke Surabaya Timur? Jawabannya Sky, no dad. Saya bilang, Tuhan, nightmare apa yang harus aku lakukan ini? Jadi saya harus nganterin dia dari Surabaya Barat ke Surabaya Timur, Sabtu-Sabtu. Dan bukan cuma sekali, berulang kali. Acaranya mulai jam 7, berangkatnya jam berapa? Saya pikir, oh gini aja, aku berangkat jam 6.
Pas waktunya orang makan malam, jadi jalanan sepi kan? Ya ampun saudara, jam 6 itu traffic jam like crazy. Depannya Landmark, HR Muhammad, Maijen Sungkono, Dr. Sutomo, Kertajaya. Aduh, gak ngerti deh. Oke, saya coba 5:30. Sama aja, 6:30 orang sudah makan. Like same thing. Dan yang saya paling benci, saya gak tahu Anda sama seperti saya. Saya kalau nyetir, saya tuh gak bisa nyetir kayak jalan like 30, 40. I mean like, I cannot drive like that. Kalau saya nyetir, saya selalu nyetir, saya mau masuk mana, saya masuk. Gaspol. Buat saya, mobil, torsi gede, horsepower gede, itu jauh lebih penting daripada hal yang lain. Anda tahu apa yang saya bicarain? Kemarin di keluarga mertua kita duduk, saya dengan ipar-ipar saya dan istri saya. Anda tahu gak bedanya perempuan sama pria? Kalau soal mobil itu apa? Kalau perempuan lihat mobil yang dia pikirkan itu soal apa? Soal bau. Mambune baru atau basin. Mambu kulit lama itu gak. Tapi kalau pria soal mobil, horsepower, torsi. Bener gak saudara? Goyangannya, belokannya. Those are the main things. Nah waktu saya nyetir, balik lagi. Ada mobil yang saya gak tahu mereka itu gimana. Bisa jalan itu cuma 30, 40. Mobil itu depannya tuh lo kosong. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku bersyukur aku pendeta. Karuniaku adalah mendoakan tumpang tangan orang. Cuman ada momen aku kepingin tumpang tangan dengan kecepatan sedikit lebih tinggi. Seplak. Like, orang ini ngapain sih? Dan saya ceritakan ini di Worship Andrews beberapa waktu yang lalu. Dan saudara tahu gak? Tahu-tahu saya mikir, mobil ini. Lagi, mobil ini. Like, tin. Dia gak bergerak. It's like dunia milik mereka. It's like, ini kira, oke, gak bisa bel. Dim, bla. Dia gak bergerak. Saya pikir orang ini ngapain. Tahu-tahu Tuhan mengingatkan saya, Ezra, kamu gak ingat 20 tahun yang lalu. It's like, what the heck, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Sebelum kamu married sama Feli, kalau kamu naik mobil sama Feli juga kayak gitu. Saya sudah lupa yang namanya pacaran, saudara. Like seriously. Dan saudara tahu gak, orang-orang yang nyetir kayak gitu, they enjoy the moment. Saudara tahu gak, dalam kehidupan kita ada momennya. Tuhan gak bawa kerjaan saudara naik 10 kali lipat, 15 kali lipat. Kadang cuman gitu-gitu aja. Kita gak sabar. Tapi tahu gak, di momen itu Tuhan lagi pengen pacaran sama saudara. Dan kita pun perlu bisa menikmati momen-momen yang kelihatannya kayak cuman 30 km per jam di depan gak ada apa-apa. Yang lain merasa seplak. Like, tapi buat mereka berdua, dunia milik kita berdua. Seringkali kita doa sama Tuhan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, bye-bye God. Awas gak mau jawab, seplak. Katanya Tuhan, tak seplak balik dasmu. I mean like, apa yang mau regas Tuhan? Kita perlu bisa nikmatin ngobrol sama Tuhan. Terus doa ngapain? Just like those people driving 30 km per hour. Ngapain? They enjoy their moment. Kita perlu bisa enjoy momen kita bersama Tuhan. Yang setuju boleh katakan yes. Seplak, katakan sama-sama. 2, 3. Ketika kita kepingin ngebut dan Tuhan kepingin pelan-pelan. Tuhan kepingin berkata juga. Kamu kepingin tak? Seplak. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oke, so ini yang kedua. Katakan sama Tuhan, show me what to do. Tunjukkan kepada aku apa yang aku mesti lakukan. Loh, ini membuat kita bisa ini saudara, berserah sama Tuhan. Doamu gak dijawab, kamu gak cepat marah karena ada hal yang belum kita lakukan. Nah yang ketiga adalah gini. Kalau tadi yang pertama, karakter doa, yang ciri doa yang dijawab adalah kebiasaan doa yang dijawab adalah tunduk, submit. Yang kedua adalah show me what to do. Yang ketiga adalah gini. Your will be done. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Your will be done. Boleh lebih keras lagi gak? 1, 2, 3. Your will. Yakobus ngomong di ayat yang ke-10 lebih lanjut. Dia bilang gini. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia akan meninggikan kau. Lagi yuk. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan dia akan ngapain saudara? Dan tahu gak saudara bahwa gini, dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa ngomong, let your will be done. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku.
Banyak kita salah karena kita pikir kita ini Tuhannya. Kita yang punya program, kita yang punya schedule. No. Dia itu Tuhan, kita bukan Tuhan. Yang percaya katakan yes. Kita ini bukan yang harus pasang target. Target Tuhan apa? Kita perlu tanya. Rencana Tuhan apa? Dan saudara ini, kalau kita yang jadi Tuhannya, dengerin. Kalau kita jadi Tuhannya, begitu doa kita gak dijawab, kita marah. Kita iri hati. Begitu gak jalan. Tapi kalau dia Tuhannya, begitu itu gak jalan. Saudara gak gampang marah, gak gampang iri hati. Karena saudara tahu dia punya rencana lebih besar daripada rencana kita. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Anda mungkin berkata, Esra, ya kamu enak ngomong gitu. Sorry ya, saya kasih tahu saudara. Sebelum saya pendeta, saya juga manusia seperti Anda. Saya punya nafsu, punya banget. Tinggi termasuk nafsu saya. Bapak Ibu, saya punya keinginan, punya banget. Termasuk banyak kemauan saya, keinginan saya. Saya punya agenda, saya juga punya. Bahkan saya kasih tahu saudara kalau saya boleh sharing sedikit. Beberapa malam yang lalu, saya sampai gak bisa tidur. Dari sore saya kepikiran. Dan saya bersyukur saya punya istri. Yang kalau saya sharing kepikiran saya, dia gak peduli, dia tetap tidur dengan enaknya. I was like, Tuhan Yesus, orang iki yo, kok isu ngene yo, iki mentol tak apa nor iki. Saya sharing kepikiran saya, dia tidur dengan enaknya. Ya elah, ya wis lah. Saya keluar, saya ke bawah, masih kepikiran. Balik lagi, masih kepikiran. I was like, tapi saya juga seperti Anda, saya juga punya burden. Tapi kita perlu belajar bisa berkata nih, let your will be done, not my will. Serius. Dan ini, kita perlu bisa berkata-kata dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananmu. Ada momen kita dalam tim gembala, saya secara pribadi, Tuhan ini jalannya kok pelan, kok gak cepet. Orang lain, wow, di momen itu saya diingatkan. Kadang Tuhan juga kepingin gaspol, track race, 0-100, 3 detik, 2 detik setengah, Tuhan kepingin. Tapi ada momennya Tuhan kepingin cruising. Dan cuma jalan 30 km per jam dengan kita. Kita perlu bisa enjoy. Karena kalau enggak kita capek, marah sendiri. Not my will, but your will be done. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini, kita perlu tahu bahwa gini. That God's will may be done as His name and His name is glorified. Is the proper end of all prayer. That God's will may be done and His name glorified is the proper end of all prayer. Tuhan kalau boleh ini Tuhan, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan kalau boleh itu Tuhan, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Apa ya Tuhan? You know, one of the thing yang saya sedang gumulin adalah, kalau saya boleh share sedikit. Saya punya anak 2, Claudia and Sky. Claudia kelas 3 SMA. Dan dalam beberapa bulan Claudia sudah harus finish SMA, kuliah. Berulang kali kita ketemu sama orang tanya, oh habis gini kuliah apa? Kuliah di mana? Saya tahu orang akan nanya itu, and it's a normal question buat semua orang yang anaknya SMA 3. Tapi saudara tahu gak, sampai hari ini saya belum bisa jawab kalau dia kuliahnya di mana. Dia punya kuliah, dia punya sekolah yang dia pilih. The city that she wants. Kita mencoba approach, kita mencoba ngobrolin. Tapi saya tidak dalam kondisi keuangan yang kayak gini. Oh mau kuliah situ, kota itu, go. I'll pay for everything. Saya tidak dalam kondisi keuangan seperti itu. Saya gak bisa. Tapi ini saya bersyukur, ini yang kita juga ajarkan kepada keluarga kita sebelum kita khotbahin ini. Saya ngomong sama anak saya Claudia, Clau, if you want that school, if you want that city, pray, doa, minta sama Tuhan. Tapi kamu harus tahu, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kemauanmu yang jadi. Oleh karena itu orang tanya sampai sekarang. Ini cuma bukan hitungan tahun, hitungan bulan. Habis gini anaknya kuliah di mana? My answer is I don't know. Bukan karena saya nggak plan. I really plan it. I've been talking about it since before 1 year ago. Aku udah ngobrolin, aku udah mikirin.
Aku udah natain, but somehow my plan gak seperti plannya Tuhan. Dan ini yang saya ajarin ngomong sama anak saya. Kamu boleh punya kemauan, kamu boleh punya permintaan, tapi kamu harus tahu, bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupmu. Kalau kehendakmu sampai gak jalan, gak usah mangkel. Tuhan pasti punya rencana lebih besar daripada rencana kita. Yang percaya katakan yes. Bapak Ibu Saudara, kita sendiri semua perlu juga kayak gitu. Karena Yesus sendiri kasih contoh. Waktu dia ngadepin salib, Yesus gak pernah, aku kepingin disiksa, aku kepingin difitnah, aku kepingin diolok. Dia gak pernah suka. Dia berkata, Bapak kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. But not my will, but your will be done. Saudara, tahun 2024 ini kita perlu merubah cara kita berdoa. Bukan list kita, bukan agenda kita, bukan kehendak kita. Tapi kita tanya, kehendakmu apa Tuhan? Rencanamu apa Tuhan? Dan saya, Anda, dan kita semua rindu punya doa yang terjawab. Pertanyaannya gimana doa yang terjawab? Ini, submit to God. Tuhan mau aku ngapain? Pakai aku untuk kemuliaan-Mu. Show me what to do. Enjoy your time with God. Jangan keburu-buru. Ada momennya Tuhan bawa ajak saudara ngebut. Ada momennya Tuhan ngajak kita cuman chill. Just dating with Him. Dan yang ketiga, katakan your will be done. Saudara sekali lagi. Kalau doa salah aja bisa dijawab. Apalagi doa benar. Kalau doa salah aja dijawab, apalagi doa benar. Kalau doa salah aja lo dijawab. Anak itu minta buat foya-foya, bapaknya belum mati, sudah minta di hartanya. Timing salah, the purpose is salah. Salah semua, tapi bapaknya jawab, right? Ada berapa yang pernah mengalami, ada doa hal yang salah pun Tuhan juga jawab. Loh betul lah? Mungkin kita lupa, ingatnya ketika pendeta bilang gitu, kalau doamu salah tidak akan dijawab. Suruh belajar kitab yang benar deh. You know what I mean? Doa salah aja dijawab, apalagi doa yang benar. Saudara, hari ini saya berharap kita masuk ke tahun 2024 bukan cuma dengan permintaan, tapi dengan sikap hati yang siap disesuaikan dengan hatinya Tuhan. Yang percaya katakan yes. Masuk 2024 bukan dengan permintaan, tapi dengan sikap hati yang siap diubahkan dan disesuaikan dengan hatinya Tuhan. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ada satu lagu yang ketika kita mempersiapkan khotbah ini, lagu ini ngingetin saya dan bicara buat saya pribadi. Saya berdoa lagu ini juga boleh bicara buat saudara. Lagu ini bukan selalu, justru lagu ini berkata gini saudara, baitnya. Tidak selalu Tuhan itu menjawab doa. Tapi Dia itu selalu beri yang terbaik. Yang percaya katakan yes. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan ikut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi sama-sama ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan ikut bekerja, yes God, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan Dia jadi
Nyanyikan bersama, katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Sekali lagi sama-sama dengan hati yang percaya, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara, di akhir dari khotbah ini, saya ingin ajak saudara ambil momen sama-sama, kita pejamkan mata kita. Saya kepingin kita memulai Sunday pertama di 2024 ini bukan dengan cuman kasih list sama Tuhan. Tapi saya kepingin ajak saudara masuk di Sunday pertama ini dengan berkata di akhir khotbah ini, Tuhan, show me what to do. Katakan sama Tuhan, show me your plan for my business, for my family, for my school, for my ministry. Show me your will. Show me what to do. Let your will be done. Not my will, but your will be done. Bukan mauku, bukan agendaku, bukan listku, tapi listmu, tapi kehendakmu, tapi rencanamu. Yes, God. Anda boleh buka tangan saudara di hadapan Tuhan dan mulai berkata-kata sama Tuhan. Show me what to do. Show me your will. Show me what to do. Show me your will. Not my will, but your will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Bukan kehendakmu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Yes, God. Ku kan melihat. Boleh bangkit berdiri bersama-sama, katakan Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang, katakan aku akan melihat kau jadikan semuanya indah Tuhan. Ya jadi bersama-sama dengan hati yang percaya, angkat tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yes, God. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Yes, God. Dengan caranya di waktu yang tepat. Yes, God. Ku kan melihat Dia jadi dengan caranya dan di waktunya Tuhan saja. Dengan caranya di waktu yang tepat. Yes, God. Ku kan melihat Dia jadikan semua dengan caranya, dengan waktunya, di waktu yang tepat.
bentuk hati kami sesuai dengan hati-Mu. Bentuk hidup kami kenal kehendak-Mu. Stop kami untuk memaksakan kehendak kami, sehingga ketika kehendak kami yang kami paksakan gak terjadi, kami bitter, kami marah, kami jengkel, kami pahit, kami berantem. Stop that. Tapi justru buat hati kami kenal hatinya Tuhan. Kami kenal kehendak-Mu. Sebagian di antara kami yang onsite, yang online, mungkin ini kami. Seringkali kami memaksakan kehendak kami, ampuni kami. Ampuni kami. Tapi buat kami bisa enjoy momennya Tuhan. Ketika Tuhan ngajak kami ngebut, asik. Ketika Tuhan ngajak kami dating, buat kami bisa menikmati momen-momen itu juga. Dan kami tahu bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan, sekolah saudara, keluarga saudara. Celikkan mata kami bahwa setiap hari itu adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya kami ini adalah orang yang dikasihi Tuhan dengan kasih yang gak ada habisnya. Buat kami belajar makin mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan anak-Mu, Engkau buat berhasil, Engkau buat berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati bersama berkata, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Bapak Ibu saudara sering kasih Tuhan. Satu hal saya ingin ngomong sama saudara. Saya lupa mention ini di awal. Januari minggu ketiga, which is tanggal 21 Januari. Please siapkan hati saudara hadir di tempat ini. Jangan sampai miss di seluruh AOC. Kita tanggal 21 Januari itu akan jadi Vision Sunday. Kita akan bicara, membahas tentang apa yang Tuhan kepingin highlight dalam kehidupan kita. You know? Dan kita berdoa hal ini boleh jadi hal yang menandai tahun saudara. Januari tanggal 21. God bless you. Happy Sunday.